Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan patofisiologi batu pada saluran kemih. Pada video kedua ini kita akan membahas tentang patofisiologi batu pada saluran kemih dan manifestasi klinisnya. Baik. Terdapat 3 faktor yang berkontribusi terhadap urolithiasis atau batu pada saluran kemih, di antaranya adalah faktor supersaturasi, nukleasi, dan kekurangan zat penghambat dalam urin. Ketika konsentrasi garam yang tidak larut dalam urin ini sangat tinggi, yaitu ketika urinnya jenuh, kristalnya dapat terbentuk. Nah, biasanya kristal ini menyebar dan tereliminasi karena ikatan yang mengikatnya lemah. Namun, inti dari kristal ini dapat mengembangkan ikatan yang stabil untuk membentuk batu. Nah, lebih sering kristal terbentuk di sekitar matriks organik atau inti okuprotein menjadi batu. Mengkonsumsi makanan yang tinggi garam yang tidak larut atau penurunan asupan cairan seperti terjadi saat tidur, ya, kemudian memungkinkan konsentrasi akan meningkat ke titik di mana presipitasi terjadi dan batu terbentuk serta tumbuh. Ketika asupan cairan cukup, tidak ada pertumbuhan batu yang terjadi. Ya, keasaman atau alkalinitas urin, dan ada atau tidak adanya senyawa penghambat kalkulus, ini akan mempengaruhi lithiasis atau pembentukan batu. Ya, sebagaimana di video pertama, Ibu sudah jelaskan tentang teori pembentukan batu. Kalau kita lihat komposisi dari batu pada saluran kemih ini, paling banyak adalah batu yang mengandung kalsium. Kemudian nanti batu yang berasal dari struvit, urit asid atau asam urat, dan sistin. Ya. Paling besar adalah kalsium. Kita lihat. Batu kalsium ini bisa jadi kalsium oksalat atau kalsium fosfat. Batu kalsium ini berhubungan dengan kadar kalsium yang tinggi dalam darah dan juga urin. Sedangkan batu asam urat ini batu yang terbentuk akibat asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Dan batu asam urat ini lebih banyak terjadi pada laki-laki, serta faktor yang berkontribusi adalah faktor genetik. Begitu juga dengan batu kalsium. Batu kalsium juga faktor genetik merupakan faktor yang bisa berkontribusi untuk terjadinya batu kalsium. Kemudian batu struvit. Batu struvit ini berkaitan dengan adanya infeksi pada saluran kemih. Ya, di mana pada infeksi pada saluran kemih ini terdapat bakteri yang menghasilkan urease seperti proteus. Batu struvit ini bisa berkembang menjadi besar sekali. Ya, yang selanjutnya batu struvit ini juga disebut sebagai batu tanduk rusa. Dan biasanya batu struvit ini dia akan mengisi kaliks ginjal dan juga pelvis ginjal. Sedangkan yang keempat, batu sistin ini jarang terjadi. Batu sistin ini terbentuk biasanya berkaitan dengan cacat genetik. Oke, kita lihat ya. Batu kalsium ya, yang merupakan kebanyakan dari batu ginjal. Biasanya ini adalah kalsium oksalat. Oksalat ini secara alami merupakan zat yang ditemukan dalam makanan. Beberapa makanan yang mengandung oksalat diantaranya adalah buah dan sayuran, kacang-kacangan, coklat,
ini memiliki kadar oksalat yang tinggi. Hati juga memproduksi oksalat. Sementara faktor diet, vitamin D dosis tinggi, operasi bypass usus, dan beberapa gangguan metabolisme ini juga dapat meningkatkan konsentrasi kalsium atau oksalat di dalam urin. Nah, batu kalsium ini dapat terjadi dalam bentuk selain oksalat juga kalsium fosfat. Batu sulfit, sebagaimana tadi disampaikan, ini lebih ke arah akibat respon terhadap infeksi, yaitu infeksi pada saluran kemih. Bisa tumbuh dengan cepat, gitu ya. Terkadang sedikit gejala dan sedikit peringatan, ya, sehingga tahu-tahu sudah besar sekali. Nah, batu asam urat ini terbentuk pada orang yang tidak cukup minum atau kehilangan terlalu banyak cairan. Mereka makan makanan yang tinggi protein dan mereka menderita asam urat. Faktor genetik ini juga berkontribusi untuk meningkatkan pembentukan asam urat. Batu sistin, ya, batu yang jarang terjadi ini biasanya berkaitan dengan genetik. Ya, biasanya di sini terbentuk pada orang dengan keturunan yang memiliki kelainan yang mana menyebabkan ginjal mengeluarkan terlalu banyak asam amino tertentu, misalnya sistinuria. Nah, ya, ini yang beresiko tinggi untuk terbentuknya batu sistin, ya. Jadi secara genetik, ya. Oke. Ini gambaran batu kalsium oksalat, ini batu struvitnya, ini batu asam uratnya, kemudian ini adanya batu sistin, ya, di dalam bladder atau di dalam vesika urinaria. Oke, ini gambaran daripada ultrasonik untuk memecah batu yang ada di dalam ginjal, ya. Misalnya ini jadi besar-besar, kemudian dipecah dengan ultrasonik, akhirnya menjadi kecil-kecil, yang kemudian dia akan bergerak untuk keluar dari saluran kemih, ya. Baik, selanjutnya berbicara tentang batu pada saluran kemih, ini diklasifikasikan menjadi batu ginjal, yaitu batu yang terdapat pada ginjal atau disebut dengan nefrolithiasis. Kemudian batu pada ureter atau yang disebut dengan batu ureter atau ureterolithiasis. Kemudian batu yang terdapat pada vesika urinaria atau disebut dengan batu vesika urinaria atau batu buli, ya, atau nama lainnya adalah vesikolithiasis. Kemudian batu uretra, yaitu batu yang terdapat pada uretra atau disebut dengan ureterolithiasis. Nah, berikut gambarannya, ya. Jadi teman-teman juga harus hafal terkait dengan anatominya. Ini ginjal, berarti batu ginjal ada di sini, ya. Ini ureter yang panjang, maka batu ureter ada di sini, ya. Kemudian ini buli-buli atau vesika urinaria, ya, batu vesika urinaria atau vesikolithiasis berarti ada di sini. Ini adalah uretra, ya. Ketika ada batu di uretra, maka disinilah letaknya yang disebut dengan uretrolithiasis. Nah, bagaimana manifestasi klinisnya? Manifestasi klinisnya bisa jadi batu ginjal itu mungkin tidak menimbulkan gejala, sampai ia akhirnya bergerak di dalam ginjal, ya, atau dia masuk ke ureter yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, baru pada saat itu tanda dan gejala dapat terjadi. Ya, seperti nyeri saat buang air kecil, urin keruh dan berbau busuk, muncul hematuri, demam dan menggigil jika ada infeksi, mual dan muntah, dan keinginan terus-menerus untuk buang air kecil.
Nyeri yang disebabkan oleh batu ginjal ini tentunya dapat berpindah-pindah. Misalnya, berpindah ke lokasi lain atau meningkat intensitasnya. Ya, karena tergantung pada si lokasi batunya ini. Kalau batunya bergerak ya nyerinya akan berpindah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lebih spesifik lagi bagaimana manifestasi klinisnya tergantung atau berkaitan dengan letak batunya. Kita lihat. Ya. Misalnya batu ginjal atau tadi disebut dengan nefrolithiasis. Pada seseorang yang mengalami batu di ginjal, ini gambarannya ya, maka akan muncul manifestasi klinis atau muncul tanda dan gejala seperti nyeri. Dalam hal ini adalah nyeri pinggang, ini nyeri yang paling sering. Nyeri bisa bersifat kolik, bisa juga non-kolik. Arti kolik itu sangat sakit dan tidak begitu sakit ya. Nyeri kolik ini timbul akibat aktivitas peristaltik otot polos sistem kalisis atau sistem kalik yang meningkat. Sehingga meningkatkan tekanan intraluminal, yang selanjutnya tekanan intraluminal yang meningkat ini akan meregangkan dari terminal saraf, sehingga muncullah sensasi nyeri. Kemudian nyeri non-kolik ini timbul akibat adanya peregangan kapsul ginjal, misalnya karena hidronefrosis atau karena adanya infeksi ginjal. Manifestasi lain pada batu ginjal bisa muncul hematuri atau adanya darah di dalam urin. Hal tersebut dikarenakan adanya trauma pada mukosa oleh batu tersebut. Kemudian manifestasi yang berikutnya pada batu ginjal adalah demam. Ya, pada pasien dengan batu ginjal bisa muncul demam, sehingga ketika muncul demam ini maka dicurigai pasien tersebut kemungkinan mengalami urosepsis atau infeksi pada saluran perkemihan. Pada pemeriksaan fisik, kita akan menemukan nyeri ketok pada costovertebral anterior. Ya, jadi akan ada nyeri ketok pada CVA, kemudian pada palpasi akan teraba ginjal mengalami hidronefrosis. Yang berikutnya adalah batu ureter atau ureterolithiasis. Pada umumnya, batu itu terbentuk di dalam sistem kaliks ginjal, ya di kaliks ginjal. Kemudian batu ini akhirnya akan ya di kaliks ginjal. Kemudian batu ini akan turun hingga akhirnya masuk ke ureter. Nah, terdapat 3 penyempitan sepanjang ureter yang biasanya menjadi tempat berhentinya batu yang turun dari kalik ginjal. Yang pertama adalah ini, ureteropelvic junction atau disingkat dengan UPJ, ya, ureteropelvic junction. Kemudian persilangan ureter dengan pasa iliaka. Kemudian muara ureter di dinding buli. Ya, ini adalah 3 tempat yang mengalami penyempitan dan sering menjadi tempat berhentinya batu yang turun dari ginjal. Komposisi batu ureter ini sebagian besar adalah garam kalsium seperti kalsium oksalat monohidrat dan kalsium oksalat dihidrat. Sebagian kecil barulah batu asam urat, batu struvit, dan batu sistin. Jadi pada ureterolithiasis nanti kebanyakan jenis batunya adalah batu kalsium. Manifestasi klinis, nyeri kolik akibat peristaltik yang sifatnya hilang timbul, kemudian mual, dan nyeri beralih. Jadi nyerinya itu beralih. Pertama di sini
nanti pindah ke bawah lagi, pindah ke selangkangan ke paha, di atas suprapubik, nah gitu ya, nyerinya beralih. Batu yang ukuran kecil, misalnya kurang dari 5 mm ini, pada umumnya dapat keluar secara spontan. Sedangkan batu yang besar ini seringkali akan menetap pada ureter dan menyebabkan radang atau periureteritis serta obstruksi kronis. Akibatnya, ya, akibat obstruksi kronis ini, maka batu pada daerah ureter akan menyebabkan hidroureter, lalu batu pada pielum akan menyebabkan hidronefrosis, batu pada kalik mayor akan menyebabkan kaliektasis. Sehingga akhirnya menyebabkan infeksi sekunder seperti pionefrosis, urosepsis, abses pada ginjal, baik paranefrik maupun perinefrik, dan juga pielonefritis. Infeksi sekunder ini pada akhirnya akan memperberat kerusakan ginjal, sehingga ginjal bisa mengalami gagal secara permanen. Kemudian yang berikutnya, batu buli atau batu pada vesika urinaria atau disebut dengan vesikolitiasis. Batu buli ini sering terjadi pada pasien yang mengalami gangguan miksi, gangguan berkemih. Misalnya adalah pasien dengan BPH atau benigna prostat hipertrofi atau benigna prostat hiperplasi. Kemudian pada pasien yang mengalami struktur uretra, divertikul buli, buli neurogenik. Kemudian sering juga terjadi pada pasien dengan benda asing yang terdapat di buli atau di vesika urinaria. Misalnya pasien dengan pemasangan kateter jangka lama. Nah, ini beresiko untuk menyebabkan batu pada buli atau vesikolitiasis. Asal dari batu buli ini biasanya berasal dari ginjal atau dari ureter yang kemudian turun hingga akhirnya masuk ke buli atau vesika urinaria. Baik, kita lihat bagaimana tanda gejala atau manifestasi klinis dari batu buli. Tentunya di sini sangat khas ya gejala iritasinya. Kemudian pasiennya akan mengeluh nyeri pada daerah suprapubik. Sifat nyeri ini referred pain ya, bisa sampai ke ujung penis, skrotum, perineum, pinggang sampai kaki. Ya, jika batu berada di pangkal uretra, aliran miksi ini dapat berhenti tiba-tiba. Selanjutnya akan lancar kembali setelah perubahan posisi. Ya, jadi ini diperhatikan. Kemudian pada pemeriksaan fisik akan terlihat adanya nyeri tekan pada daerah suprapubik, dan pada pemeriksaan fisik buli atau vesika urinaria akan teraba penuh. Yang berikutnya adalah batu pada uretra atau uretrolitiasis. Biasanya dia berasal dari batu ginjal, yang kemudian atau dari batu ureter, kemudian turun ke buli, lalu dari buli itu batu tersebut turun lagi ke uretra. Angka kejadiannya cukup kecil ya, atau batu uretra ini merupakan batu yang jarang terjadi pada batu saluran kemih. Ya. Kemudian manifestasi klinisnya ini paling sering adalah miksi tiba-tiba terhenti. Jadi lagi pipis itu tiba-tiba mandek gitu ya. Kemudian ini dikaitkan dengan adanya retensi urin, di mana sebelumnya juga didahului dengan nyeri pinggang. Kemudian urin akan menetes,
kemudian ada batu uretra anterior, yang mana dapat diraba oleh pasien berupa benjolan keras di uretra pars bulbosa ataupun pendularis, yang mana kadang tampak di meatus uretra externum. Kemudian batu uretra posterior ini akan menyebabkan nyeri perineum atau nyeri pada rektum. Oke. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Sebelum saya akhiri, saya pertegas lagi ya untuk manifestasi klinis batu uretra. Paling sering pada orang dengan batu uretra itu mengeluh lagi pipis atau lagi buang air kecil tiba-tiba terhenti atau retensi urin. Ya, yang mana sebelumnya juga didahului adanya nyeri pinggang. Kemudian urin bisa menetes. Kemudian kalau batu uretranya anterior, ini dapat diraba oleh pasien berupa benjolan keras di uretra, yaitu uretra pars bulbosa ataupun pendularis, yang mana juga kadang batu tersebut tampak di meatus uretra externum. Kemudian, kalau batu uretranya posterior, ini akan muncul keluhan nyeri pada perineum atau pada rektum. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang patofisiologi batu pada saluran kemih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.